Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas artikel humor lagi. Ini cerita humor yang kedua ya, artikel yang kedua. Judulnya 9 cerita humor lucu. Ini dijamin bikin ngakak sakit perut. Ya, ini dimuat oleh liputan6.com. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua ya. Tapi jangan lupa bantu subscribe, like, dan share channel ini, mudah-mudahan bisa berkembang. Ya, ini ada 9 cerita lucu humor lucu, ini dijamin bikin ngakak dan sakit perut. Ditulis oleh Afifah Cynthia Pasha pada tanggal 25 Januari 2019. Sudah lama ya ini. Oke, kita baca langsung. Liputan6.com, Jakarta. Kebanyakan masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang menyukai humor. Banyak pengalaman kehidupan sehari-hari yang bisa dikreasikan menjadi bahan candaan. Ada candaan yang konyol, garing, hingga candaan yang cerdas. Buktinya banyak komika lahir lewat ajang stand up komedi sejak beberapa tahun terakhir. Ini ada iklan, saya tutupin dulu. Lanjut. Berbicara mengenai humor bisa membuat siapa saja terhibur. Cerita humor lucu salah satu obat rehat setelah melakukan banyak aktivitas di pekerjaan maupun sekolah yang memberatkan pikiran. Cerita humor lucu bisa disajikan lewat apa saja. Banyak kejadian dan peristiwa yang menarik perhatian warganet di dunia. Beragam kreasi warganet pun bermunculan, salah satunya lewat cerita meme kocak yang bikin orang ngakak gak kuat nahan tawa. Berikut cerita humor lucu yang telah liputan6.com rangkum dalam berbagai sumber. Rabu 23 Januari 2019. Kabar baik dan kabar buruk. Ini cerita yang pertama. Seekor katak yang mendatangi peramal. Seekor katak pergi menemui seorang peramal untuk mengetahui apakah dia beruntung dalam urusan asmara atau tidak. Peramal itu kemudian membaca telapak tangan si katak dan berkata, "Aku mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu?" Si katak ingin mendengar kabar baiknya terlebih dahulu. Peramal pun berkata, "Kamu akan bertemu seorang gadis cantik. Dia akan tertarik padamu dan ingin mengetahui segala tentang dirimu. Dia ingin kamu terbuka padanya dan memberikan hatimu padanya." "Wah, itu hebat," kata si katak. "Tapi apa kabar buruknya? Kamu akan bertemu dengannya di kelas biologi." Maksudnya bagaimana? Saya juga kurang itu ya, agak garing ya nih ceritanya ya. Ini maksudnya disuruh sekolah gitu. Cerita yang kedua, contoh nama hewan. Guru, "Murid-murid, coba berikan contoh nama hewan." Murid menjawab, "Gajah." Guru, "Sekarang coba berikan contoh nama hewan lainnya." Jawab murid, "Gajah yang lainnya." lucu. Disuruh ngasih contoh nama hewan lainnya malah gajah lainnya. Cerdas. Cerita yang ketiga, kisah dua bocah di rumah sakit. Bocah satu, "Kenapa kamu di sini?" Bocah dua, "Aku kesini untuk operasi amandel." Bocah satu, "Jangan takut. Waktu aku umur 4 tahun juga pernah dioperasi. Kamu hanya perlu tidur dan bangun. Dokter akan memberimu es krim. Itu sebenarnya cukup menyenangkan." Bocah dua, syukurlah. Kamu ngapain kesini?" "Aku mau sunat." "Wah, semoga beruntung, kawan. Aku dulu langsung disunat saat baru lahir, dan setelah itu aku tak bisa berjalan selama 1 tahun. Ini malahan ditakut-takutin ya, yang ini malahan. Lanjut. Cerita yang keempat, asal muasal kelinci.
Anak kelinci, ibu aku ini asalnya dari mana? Ibu kelinci jawab, sekarang belum saatnya kamu tahu, ibu akan memberitahumu ketika kamu sudah dewasa nanti. Anak kelinci, ibu tolong katakan sekarang. Ibu kelinci menjawab, kalau kamu memaksa ingin tahu, baiklah ibu beritahu. Anak kelinci, iya bu, cepat katakan. Ibu kelinci, kamu berasal dari topi pesulap. Bukan anaknya, malah dari topi pesulap. Cerita lucu ngakak satu ini bisa menjadi bahan candaan kalau suatu saat nanti ada anak kecil yang tanya kelinci itu lahirnya dari mana. Jawab aja kelinci asalnya dari topi pesulap. Cerita yang kelima, di balik nikmatnya berlibur. Sebuah keluarga sedang pergi ke Disneyland. Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, mereka kembali ke rumah. Saat mereka meninggalkan Disneyland, anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Mickey." Lalu si anak perempuan juga melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye Minnie." Kemudian si ayah juga melambaikan tangan dengan lemahnya berkata, "Goodbye Money." Uangnya habis buat jalan-jalan. Cerita yang keenam, Inem bingung. Suatu ketika Inem menemukan kondom bekas ketika sedang menyapu lantai kamar majikannya. Inem, "Bu, ini apa ya?" Majikan, "Oh, itu kondom. Masa kamu nggak tahu?" "Saya nggak tahu, Bu." Majikan, "Ini bekas tubuh. Memangnya di kampungmu nggak ada yang begini?" Inem, "Wah, di kampung saya kalau orang tuh nggak pakai terkelupas gini kulitnya, Bu." Ini ngelupas kulit. Selanjutnya, cerita yang ketujuh, asal cocok. Suatu hari rombongan Satpol PP melakukan penertiban para wanita penjajah seks. "Petugas, kamu ikut saya ke kantor dinas sosial." "WTS, saya mah dibawa kemana aja." "Oke Pak, asal tarifnya cocok." Ini mah minta tarif, pasang tarif ini mana dia. Sebelum lanjut, silahkan di subscribe dulu ya, jangan lupa. Sekarang lanjut ke cerita yang ke-8, skandal dokter. Seorang dokter muda laki-laki memikirkan apa yang telah diperbuatnya dengan para pasien wanitanya. Pikirannya masih kerap bertentangan. Sudahlah, tak usah terlalu dipikirkan. Skandal seks dokter dengan pasien itu lumrah terjadi, kata salah satu pikirannya. Orang-orang pun sudah mulai terbiasa dengan skandal seperti itu. Pasti banyak orang yang juga pernah melakukannya, jangan khawatir. Namun otaknya menjadi kacau ketika ada suara pikirannya mengatakan, "Masalahnya aku kan dokter hewan." Wah, dokter hewan. Selanjutnya cerita yang ke-9. Ini adalah kisah dua orang sahabat yang sudah 20 tahun menjadi rekan kerja. Tiba-tiba salah satu dari mereka tampak sekarat. Sebelum pergi meninggalkan dunia, ia membuat sebuah pengakuan kepada sahabatnya. "Aku mau membuat pengakuan sebelum aku mati. Aku telah selingkuh dengan istrimu selama 10 tahun dan anak perempuanmu itu adalah anakku. Tenang, aku sudah tahu. Kamu tak perlu mengkhawatirkan itu. Pergilah dengan tenang," kata sahabat yang satunya. Ia juga membuat sebuah pengakuan. "Aku kesini juga mau mengaku akulah yang menaruh racun di makan." Ini mati gara-gara cerita humor lucu bikin ngakak abis. Ini mungkin menggambarkan keadaan di mana seseorang tidak banyak bicara tapi langsung bertindak. Ya itulah 9 cerita kocak yang bikin buat ngakak. Ini saya nggak pilih-pilih ya, nggak baca dulu. Jadi ceritanya asal dapet. Kalau ada yang tidak cocok, tolong di skip saja.
Terima kasih, mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.